Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul LDK yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. で、言ったでしょ、バレたら退学になる。おい、違うの。全然違くてDi awal film, kita diperlihatkan seorang cowok populer di sekolahnya. Dia bernama Kageyama. Namun meski populer, Kageyama sangatlah cuek. Di sisi lain terlihat siswi yang bernama Moe. Dirinya sangat menyukai Kageyama. Moe sendiri mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Aoi jika dirinya akan menyatakan perasaan cintanya kepada Kageyama. Mendengar hal itu, Aoi akan mendukung sahabatnya. Keesokan harinya saat di halaman sekolah, Moe memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Kageyama. Namun dengan cepat cintanya langsung ditolak oleh Kageyama. Dan hal itu membuat Moe sangat sedih. Terlihat para siswa yang melihat kejadian tersebut malah menertawakannya. Di sisi lain, Aoi yang melihatnya merasa tak terima. Kemudian dia pergi menemui Kageyama. Dan saat bertemu, Aoi langsung memarahi Kageyama. Namun tiba-tiba Kageyama malah menggoda Aoi dengan mengatakan jika Aoi juga bermaksud untuk menyatakan cintanya. Mendengar hal itu Aoi semakin marah. Aoi pun menendang Kageyama hingga terjatuh dari tangga dan hal itu membuat Kageyama terluka. Selang beberapa waktu terlihat Kageyama yang sudah diobati dan diantar pulang oleh Aoi. Di sini juga diketahui Kageyama meminta pertanggungjawaban kepada Aoi atas perbuatannya sebelumnya. Hingga tibalah di tempat tinggal Kageyama. Di sini Aoi sempat terkejut karena diketahui jika mereka berdua berada di tempat yang sama, di mana kamar kos mereka berhadapan namun mereka tak saling mengetahui. Kemudian setelah masuk ke dalam kamar, Kageyama masih mengeluh akan kesakitannya. Hal itu membuat dirinya merasa lapar. Kageyama pun menyuruh Aoi untuk memasak makanan untuknya. Dengan terpaksa Aoi pun menurutinya. Saat Aoi sedang memasak, tiba-tiba Kageyama mendekatinya, dan hal itu membuat Aoi sangat terkejut dan sempat salah tingkah, hingga kejadian yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Aoi terlalu banyak menuangkan minyak sake ke dalam masakannya, dan hal itu menyulut api yang besar, sehingga alat pemadam kebakaran otomatis bekerja. Karena kejadian tersebut, kamar kos Kageyama tak dapat ditinggali. Selang beberapa waktu Aoi merasa tak percaya karena Kageyama mengungsi ke dalam kamar kosnya, di mana sebelumnya Kageyama meminta izin kepada pemilik kos akan tinggal sementara di tempat Aoi, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh pemilik kos. Dengan terpaksa Aoi pun harus rela berbagi tempat dengan Kageyama. Di keesokan harinya saat jam istirahat sekolah, terlihat Aoi dan Moe sedang bersama. Di sini Aoi masih merasa kesal dengan Kageyama. Karena hal itulah dia tak bisa menceritakan kepada sahabatnya itu. Kemudian saat berjalan, Aoi bersama temannya bertemu dengan Kageyama. Di sini Kageyama menunjukkan kunci kamar Aoi yang ketinggalan. Melihat hal itu Aoi pun terkejut dan berteriak karena Aoi tak ingin rahasianya terbongkar. Aoi langsung membawa Kageyama pergi dari hadapan teman-temannya. Ketika di tempat lain, Aoi mengatakan kepada Kageyama jika rahasia kedekatannya jangan sampai ketahuan oleh murid di sekolah. Di sisi lain, Moe sangat curiga dengan Aoi dan juga dirinya karena sangat cemburu. Kemudian Aoi menjelaskan kepada Moe dan teman-temannya jika kunci kamarnya terjatuh dan ditemukan oleh Kageyama. Namun Moe masih tak percaya dengan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, sahabat Kageyama yang bernama Sato bermain ke kos-kosan Kageyama. Dan hal itu membuat Aoi harus bersembunyi di balik selimut. Di saat dia masuk ke kamar, tanpa sengaja Sato menemukan pakaian wanita. Di sini Kageyama beralasan jika tetangga kosnya ikut mencuci pakaian di tempatnya. Kageyama juga menjelaskan jika tetangganya yaitu Aoi. Di saat ada kesempatan, Aoi pun muncul dan ingin pergi. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh Sato. Di sini Aoi langsung berpura-pura sebagai tetangga Kageyama karena Aoi tak ingin rahasianya tinggal bersama dengan Kageyama terbongkar. Kemudian dirinya harus pergi dari kamar kosannya sendiri. Di keesokan harinya ibu kos mengajak Aoi dan Kageyama untuk datang ke acara pesta makan yang akan diadakan minggu depan. Di sini ibu kos juga mengundang teman mereka jika ingin ikut ke acara pesta tersebut. Di sisi lain Moe tanpa diduga datang ke kosannya Aoi dan melihat Kageyama berada di tempat yang sama.
Sontak hal itu membuat Moe sedikit kesal. Namun di sini Awi hanya menjelaskan jika Kageyama menjadi tetangga dan baru saja pindah ke kos-kosan yang ditempatinya. Singkat cerita, acara pesta pun telah tiba. Terlihat kedatangan kakak Kageyama mengikuti acara tersebut. Diketahui kakak Kageyama sangat mengenal dengan ibu kos dan dirinya juga bekerja menjadi fotografer. Di sisi lain Awi mengajak Moe. Di sini Awi ingin meminta maaf dan akan menjelaskan yang sebenarnya tentang Kageyama. Namun hal itu tak jadi dilakukan karena perhatiannya beralih terhadap seorang wanita cantik yang datang ke acara tersebut. Di sini diketahui jika wanita itu bernama Satsuki yang merupakan teman masa kecil Kageyama dan sekaligus mantan pacarnya. Awi yang mengetahui hal itu merasa sedikit canggung. Di pertengahan acara, Satsuki melihat kedekatan Kageyama dan juga Awi. Kemudian saat acara selesai, Satsuki mengatakan kepada Awi jika mencintai Kageyama hanya sia-sia. Satsuki tak ingin Awi terluka hatinya. Kemudian terlihat Sato yang akrab dengan Moe dan juga Awi. Di keesokan harinya ibu kos memberikan 2 tiket Dufan kepada Awi karena ibu kos tak jadi pergi karena sibuk. Di sini Awi berniat untuk pergi bersama Moe. Namun tiba-tiba Kageyama mengambil 1 tiketnya. Kemudian dengan santainya Kageyama mengajak Awi bertemu di tempat Dufan sore hari nanti. Hingga akhirnya jam pun telah berlalu. Terlihat Awi yang menunggu kedatangan Kageyama. Di sini Awi berpikir jika dirinya membenci Kageyama, namun dia hanya bisa pasrah jika berhadapan dengan Kageyama. Kemudian Kageyama pun datang dan mengajak untuk menaiki beberapa wahana permainan di tempat tersebut. Mereka berdua sangat menikmatinya, hingga mereka berakhir di sebuah kafe. Di sini Awi melihat pamflet acara festival kembang api yang akan diadakan minggu depan. Awi juga menjelaskan jika setidaknya ada 7 kembang api yang berbentuk hati dan setiap pasangan yang berciuman saat itu akan diberkati. Mendengar hal itu Kageyama pun tertawa dan menganggap perkataan Awi hanya keinginannya saja. Di sini Kageyama juga menggoda Awi dengan mengatakan jika saat acara festival tersebut dilakukan bersama dengan Awi akan menarik. Mendengar hal itu, Awi pun salah tingkah. Di keesokan harinya saat di sekolah Moe menyadari dengan perubahan dari Awi. Akhirnya Awi pun menjelaskan yang sebenarnya. Di tempat parkiran Awi meminta maaf kepada Moe jika awalnya dirinya sangat membenci Kageyama. Namun sekarang dirinya telah jatuh cinta kepada Kageyama. Awi juga akan melukai sahabatnya sendiri. Namun dirinya tak ingin membohongi perasaannya dan dia juga ingin berkata jujur dengan sahabatnya. Mendengar hal itu sontak Moe pun terkejut. Namun Moe menyadari jika dirinya juga pernah ditolak oleh Kageyama dan dia lebih memilih sahabatnya. Oleh karena itu Moe akan mendukung Awi agar cintanya terwujud dengan Kageyama. Di saat pulang sekolah, terlihat Kageyama bersama Awi yang sedang berbelanja kebutuhan makanan. Di pertengahan jalan, Awi tertarik dengan kalung perhiasan. Namun sayangnya dirinya tak memiliki uang lebih untuk membelinya. Dan Kageyama hanya terdiam lalu pergi meninggalkannya. Kemudian saat tiba di rumah kos, tanpa diduga Satsuki sudah berada di sana. Namun di sini Kageyama mengabaikan kehadiran Satsuki. Kemudian Satsuki memberikan peringatan kepada Awi jika mencintai Kageyama hanyalah sia-sia saja. Karena Kageyama memiliki rahasia 2 tahun lalu dan hubungan mereka tak akan terpisahkan. Mendengar hal itu, Awi hanya terdiam dan sedikit kesal dengan perkataan Satsuki. Di keesokan harinya, Awi bercerita kepada Moe saat pelajaran berlangsung. Sontak Moe pun merasa tak terima dengan perlakuan Satsuki. Kemudian saat pulang Awi didatangi oleh kakaknya Kageyama. Di sini kakak Kageyama bercerita jika keluarga mereka tak akur. Kageyama bersikap dingin karena kurang kasih sayang dari keluarganya. Sejak kecil Satsuki selalu memberi perhatian lebih kepada Kageyama hingga sampai dewasa. Di sini diketahui jika kakak Kageyama datang karena kejadian Satsuki kemarin. Tiba-tiba kakak Kageyama langsung mencium Awi. Sontak Awi pun marah dan menamparnya. Karena hal itu merupakan momen pertama kalinya bagi Awi. Selang beberapa waktu Kageyama datang ke tempat kerja kakaknya. Tanpa basa-basi, Kageyama langsung menghajar kakaknya karena mengetahui sebuah fakta jika kakaknya sudah mencium Awi. Kemudian Kageyama menemui Awi di taman yang lagi bersedih. Saat bertemu Kageyama mengatakan jika Awi jangan terlalu polos dan mudah dibodohi. Dirinya juga harus melupakan kejadian tersebut. Kemudian Kageyama menghiburnya dengan cara mendorongnya dan hal itu membuat suasana hati Awi merasa lebih tenang. Singkat cerita Awi merubah tampilan rambutnya lebih pendek dan Kageyama sekarang bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Di dalam kamar kos, mereka sangat akrab. Namun saat di sekolah mereka menjaga jarak hingga akhirnya Kageyama mengetahui jika Awi menantikan festival kembang api. Tak terasa hari pun sudah berlalu.
Kedekatan mereka berdua sudah berubah karena Satsuki menelpon Kageyama dan membuatnya gelisah, lalu pergi meninggalkan Aoi. Hingga di suatu malam, Aoi ditelepon oleh Kageyama. Namun saat diangkat teleponnya, ternyata itu adalah suara Satsuki. Di sini Satsuki memanas-manasi Aoi tentang hubungannya bersama Kageyama. Mendengar hal itu, sontak Aoi sangat terkejut. Karena kejadian itulah pertengkaran Aoi dan Kageyama pun sempat memuncak. Hingga Kageyama pergi dari kamar kos Aoi. Di bawah guyuran hujan, Aoi ingin mengerti tentang permasalahan Kageyama dan juga Satsuki. Namun Kageyama tak ingin mengatakan yang sebenarnya. Kageyama langsung pergi meninggalkan Aoi dengan rasa penasarannya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Aoi dikejutkan dengan Moe dan juga Sato. Jika sekarang mereka resmi sepasang kekasih. Kemudian mereka berdua melihat Aoi yang terlihat murung. Sato mengira jika semua ini berhubungan dengan Kageyama. Sampai pada akhirnya Sato menjelaskan tentang masalah Kageyama dan Satsuki 2 tahun yang lalu. Sato sering mengetahui hubungan Kageyama dan Satsuki sering bertengkar, namun mereka masih mempertahankannya. Hingga sampai malam Natal, Kageyama bersikap cuek dan tak ingin menemui Satsuki lagi. Dan hal itu membuat Satsuki menelpon Kageyama jika dirinya sudah tak kuat dengan keadaan ini. Satsuki ingin mengakhirinya. Mendengar hal itu, sontak Kageyama merasa bersalah. Kemudian Kageyama mengetahui jika Satsuki ditemukan tak sadarkan diri. Satsuki pun langsung dirawat di rumah sakit. Dan sejak saat itulah Kageyama masih merasa bersalah hingga hari ini. Kemudian setelah Sato banyak cerita, mereka pun akhirnya pulang. Ketika Aoi tiba di kamar kosnya, terlihat ada sebuah tas. Saat melihat isinya, ternyata di dalamnya terdapat kalung yang pernah Aoi inginkan. Dan hal itu membuat Aoi sangat terharu. Hari pun berlalu. Terlihat Kageyama sibuk bekerja paruh waktu. Kemudian kakaknya datang menemuinya. Di sini kakaknya menyadarkan Kageyama jika saat ini Satsuki hanyalah membodohi perasaan Kageyama. Dan Satsuki hanya menjadikan Kageyama seperti bonekanya. Kakaknya juga menambahkan jika Kageyama tak perlu merasa bersalah dan membohongi perasaannya sendiri. Kakaknya yang akan mengurus masalah dengan Satsuki. Kageyama lebih baik mengejar cinta yang sebenarnya. Di sisi lain terlihat Aoi yang mengemasi semua barang Kageyama dan melihat kalung pemberian dari Kageyama. Hingga tak terasa acara festival pun tiba. Aoi bersama Moe dan juga Sato pun pergi bersama. Namun saat bus datang, Aoi disuruh berangkat sendiri dan mereka berdua akan menyusulnya dengan menaiki sepeda motor. Namun aslinya mereka berdua menemui Kageyama dan mengatakan jika Aoi sekarang berada di acara festival kembang api. Juga menyadarkan Kageyama jika pemberian kalungnya malah menyakiti perasaan hati Aoi. Karena Aoi tak mengetahui kejujuran hati Kageyama. Kemudian Kageyama pun pergi menaiki sepeda motor milik Sato. Dia tersadar jika perasaan cintanya kepada Aoi adalah sebuah kebenaran. Namun dirinya masih terhalang oleh masa lalu. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu. Saat puncak acara tiba, dengan letusan kembang api berbentuk hati, Kageyama langsung mencium Aoi. Kemudian dia juga menyatakan perasaannya. Sampai akhirnya impian mereka berdua pun terwujud. Hingga membuat momen-momen ini sangat bahagia. Kemudian film ini pun selesai guys ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Untuk mengejar cinta yang sesungguhnya, kita harus bisa menerima kekurangan mereka. Karena di setiap kekurangan terdapat keromantisan yang tersembunyi. Oleh karena itu nikmati setiap masalah yang ada. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.